Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh kebaikan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beraktivitas secara daring, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Baik, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, izinkan Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Apandi. Bapak di sini sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan sekaligus sebagai pemateri hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab-adab belajar, doa sebelum belajar, dan doa selesai belajar. Dimohon kepada siswa dan siswi untuk menyimak video ini dengan seksama. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mendengarkan penjelasan dari Bapak, yaitu tentang adab-adab dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu kita mesti harus mempunyai niat yang baik. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan niat yang baik, maka kita harus melakukan sesuatu itu dengan yang terbaik pula, sehingga apa yang kita lakukan itu maka hasilnya akan baik. Lalu yang ketiga, selayaknya kita sebagai seorang siswa harus segera belajar dan tidak menunda pelajaran itu, apalagi malas-malasan. Lalu yang keempat, selayaknya kita sebagai seorang siswa harus bisa membagi dan memanfaatkan waktu. Lalu yang kelima, seorang siswa harus menanamkan dalam dirinya itu sikap tawakal. Lalu yang keenam, seorang siswa harus menghilangkan sikap dan kebiasaan yang buruk, ya semisal seperti malas dalam belajar, menumpuk tugas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, seorang siswa harus mempunyai dalam dirinya itu, atau menanamkan dalam dirinya itu, mempunyai sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan, kita seorang siswa harus mesti selalu berzikir dan mengucapkan istighfar. Agar, untuk apa kita selalu mengucapkan istighfar atau berzikir kepada Allah? Agar kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga apa yang kita pelajari itu akan mudah untuk kita cerna, dan kita mudah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada waktu kita belajar. Lalu yang terakhir, seorang siswa harus banyak berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan. Agar terhindar dari rasa malas dan kesulitan, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna bi idza syi'ta sa'la. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu doa sebelum belajar. Adapun doa sebelum belajar yaitu Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhab barakata ilmihi minni. Yang artinya, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku,
jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jadi doa ini bagus untuk kita bacakan sebelum kita belajar agar kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang apa kita dapatkan selama kita belajar. Nah, adapun doa tersebut bisa kita baca itu sebanyak 3 kali. Mungkin kita bisa ulang lagi. Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni. Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhhab barakah ilmihi minni. Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhhab barakah ilmihi minni. Artinya, ya Allah, duhai Allah, tutuplah aib guruku dariku dan janganlah hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Setelah kita membaca doa tadi, maka bisa kita lanjutkan doa, ya mungkin doa hidup belajar ya, yang pada umumnya itu mungkin sudah kita hafal. Setelah kita membaca doa di atas tadi, maka boleh kita sambung doa yang kita hafal yang pada umumnya, bisa seperti doa yang Bapak cantumkan di sini, yaitu doa Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana Kau terangi matahari dan rembulan, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai zat yang paling penyayang. Nah, doa ini boleh kita amalkan sebelum belajar, atau juga boleh kita amalkan, kita baca bisa setelah kita sholat 5 waktu, ataupun di berbagai kesempatan boleh kita membaca doa ini agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, kepahaman ilmu, dan kelapangan, sehingga kita bisa mudah untuk memahami berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Yang terakhir yaitu doa selesai belajar. Nah, doa selesai belajar itu sebagaimana yang telah dibaca oleh orang-orang soleh dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan janganlah kau buat aku lupa padanya, wahai Tuhan yang memelihara alam. Demikianlah doa yang telah Bapak sampaikan ini, semoga bisa kita amalkan di berbagai kesempatan, di berbagai waktu, sehingga kita bisa mendapatkan kepahaman ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.